Pemilu tak melulu soal politik. Pemilu juga berdampak besar terhadap pergerakan ekonomi. Satu suara berdampak besar terhadap kebijakan yang akan diambil 5 tahun mendatang. Saya Shania Latas dalam segmen Your Money, Your Vote. Minggu ini saya akan mengajak Anda untuk melihat calon presiden pilihan pasar. Sejumlah nama mulai masuk dalam bursa calon presiden Indonesia 2024. Genderang Pilpres tampak telah ditabuh sejak partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Bahkan, ada yang sudah terang-terangan mendeklarasikan diri siap untuk maju kembali di Pilpres mendatang. Kita lihat hasil Rapimnas, tapi kalau memang saya bertugas, saya anggap itu tugas yang tinggi untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat, tentunya harus saya terima dengan baik. Selain Prabowo Subianto, sejumlah nama juga bermunculan di publik untuk menghiasi Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia Polling Stations atau IPS, terdapat 4 tokoh teratas yang mengantongi elektabilitas terbanyak. Di antaranya, Prabowo Subianto sebesar 30,2%, Ganjar Pranowo sebesar 19,8%, Anies Baswedan sebesar 18,9%, serta Ridwan Kamil sebesar 7,2%. Lalu pertanyaannya, dari keempat nama calon presiden yang menempati polling teratas itu, siapakah calon presiden pilihan pelaku pasar dan seperti apakah kebijakan yang diinginkan oleh pasar? Untuk mengetahui siapa calon presiden pilihan pasar, saya langsung bertemu dengan sejumlah kepala sekuritas, baik secara offline maupun online. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Riset dan Investasi dari PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Ya, Pak Maksi, bagaimana pandangan pelaku pasar terhadap pemilu, khususnya Pilpres 2024? Hampir setiap kali pemilu terjadi, IHSG mengalami kenaikan yang luar biasa. Nah, tentu ini menjadi salah satu perhatian pelaku pasar, tidak hanya dari sisi cuannya aja, tapi dari sisi optimismenya, harapannya, visi dan misinya pemimpin yang akan datang nanti. Kenapa demikian? Tentu harapannya adalah kita ingin pertumbuhan ekonomi ini terus dilanjutkan dan yang paling penting adalah konsisten untuk mengalami kenaikan. Sehingga kalau kita perhatikan akan ada jumlah uang yang beredar akan semakin banyak. Kenapa? Karena yang belanjakan juga akan semakin banyak. Nah, tentu ini menjadi salah satu momentum penting bagi pelaku pasar dan investor. Begitu. Ketika tahun pemilu, itu biasanya IHSG mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data, rata-rata total return IHSG dalam 5 pemilu terakhir itu mencapai 46,21% per tahunnya. Dan jika kita exclude ya return di 2009 yang begitu signifikan, IHSG masih mencetak return sebesar 35,51%. Dan biasanya respon pasar itu akan terlihat sekitar 2 bulan sebelum pemilu dan sebulan setelah pemilu. Tapi memang kita perlu mengkritisi juga dikarenakan pada tahun sebelum pemilu di tahun 2008, 2013, dan 2018 itu market memang mengalami koreksi. Jadi ketika di tahun pemilu itu market mengalami rebound. Kalau menurut saya, pemilu di 2024 nanti akan lebih signifikan dampaknya dan uncertainty-nya mungkin akan lebih besar di 2024. Kenapa? Karena memang di 2024 incumbent yang sekarang Pak Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi. Jadi ada semacam ketidakpastian siapa yang akan menjadi calon presiden gitu. Dan buat pasar saya pikir mungkin ini akan dampaknya lebih signifikan ya, karena memang pasar menurut saya paling tidak suka sama yang namanya uncertainty atau ketidakpastian gitu ya.
Situasi politik tanah air memiliki andil dalam perputaran ekonomi, khususnya pasar modal. Hal ini menjadikan indeks harga saham gabungan kala itu sepekan sebelum pemilihan umum pada 17 April 2019 merosot ke 1,05%. Sudah menjadi fakta bahwa kebijakan politik pemerintah berdampak kepada perekonomian Indonesia. Apabila politik tidak stabil, investor kerap berhati-hati. Kebijakan yang berubah-ubah juga berpotensi membuat investor kabur dan menjadikan sentimen negatif pada pasar. Melihat hal tersebut, seperti apa sebenarnya presiden pilihan pelaku pasar dan investor? Harapannya tentu yang harus kita perhatikan adalah bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Itu nomor satu, menjadi salah satu poin yang penting, Sania, karena apalagi kalau kita perhatikan kita baru bangkit, baru pulih dari pandemi, dan berkelanjutan adalah menjadi salah satu kata kunci yang penting. Yang kedua, tentu kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, semakin luar biasa. Apalagi kalau kita perhatikan ketidakpastian bertambah di pasar. Sehingga tentu di tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti, fundamental dan fiskal berjalan kita diharapkan semakin baik sehingga menambah daya tarik investasi di Indonesia. Pasar biasanya bereaksi positif terhadap figur yang dinilai market friendly, tapi sifatnya hanya short term sentiment. Karena baik lagi, fundamental ekonomi itu yang menjadi poin utama dalam berinvestasi. Fokus market biasanya berfokus pada kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, produksi, perdagangan mancanegara, dan ketenagakerjaan. Berkaca pada pemilu Filipina di tahun 2016, Duterte itu kurang disukai oleh para fund manager. Kenapa? Karena kampanyenya itu kurang terfokus pada kebijakan ekonomi, sehingga tidak memberikan arah ekonomi Filipina yang jelas pada saat itu. Alhasil market Filipina itu mengalami koreksi dan mengalami volatilitas di tahun 2016. Namun, pada akhirnya bursa Filipina tetap mengalami rally di tahun setelahnya. Di tahun 2017 itu mengalami rally sebesar 25,11%. Hal sama juga pada AS ya, di mana ketika Trump itu terpilih, market itu mengalami koreksi. Tapi di tahun-tahun setelahnya, market kembali kepada fundamental ekonomi AS dan melihat fundamental ekonomi AS itu membaik dan terjadi long rally setelahnya di 2017 hingga setelahnya. Profil presiden yang kita harapkan atau profil pemerintahan yang kita harapkan di 2024 itu sebenarnya yang melihat keberlanjutan atau continuity dari kebijakan yang sudah diambil dari pemerintah sebelumnya, sehingga tidak akan membuat terlalu banyak ketidakpastian gitu ya, dari segi ekonomi, dari segi regulasi industri maupun dari sisi bisnis juga gitu. Saya pikir itu yang lebih diharapkan oleh pasar ya sebenarnya ya. Kebijakan politik memiliki pengaruh yang erat terhadap pasar keuangan. Namun, kebijakan seperti apa yang diharapkan membawa sentimen positif pada pelaku pasar? Kebijakan yang pro terhadap ekonomi tentunya begitu ya, dalam arti daya beli terjaga, inflasi stabil, tingkat suku bunga juga terjaga. Hal-hal yang seperti ini tentu bisa mendorong ekonomi tumbuh lebih besar lagi. Ya, ini menarik karena saya harus bilang bahwa pasar sebenarnya menyambut positif apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini gitu ya, kalau menurut saya. Karena ada beberapa kebijakan yang sangat signifikan membantu perekonomian kita. Misalnya ketika kita kemarin sedang dalam pandemi, ada kebijakan politik di mana pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan burden sharing gitu ya, untuk bisa menjaga yield obligasi pemerintah. Yang pertama, kebijakan itu mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth ya. Makanya beberapa kali pemerintah itu memberikan insentif ya dari beberapa kebijakannya. Lalu membuat inflasi dan daya beli itu tetap terjaga. Yang terakhir itu adalah menjaga kestabilan pasar. Dan yang perlu dicatat, pasar itu sangat tidak menyukai ketidakpastian. Jadi jika kebijakan yang cenderung berubah-ubah, menimbulkan ketidakpastian, itu membuat investor sulit untuk menghitung
risk and reward dari sebuah investasi, dan biasanya itu akan cenderung dihindari oleh investor. Berkaca dari pemilu pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 yang memunculkan polarisasi dan perpecahan yang luar biasa pada masyarakat di tengah penantian pengumuman hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum, mempengaruhi keputusan investasi investor pasar modal. Dampaknya cukup besar begitu ya. Kenapa? Karena stabilitas politik dan keamanan itu menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga perekonomian yang tumbuh dan berkelanjutan. Kenapa ini menjadi salah satu poin yang penting? Karena kalau kita perhatikan kan ya kemarin nggak 1 hari, nggak 2 hari, tapi cukup berhari-hari sehingga kalau kita lihat perekonomiannya mandek. Nah, ini sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh pelaku pasar dan investor terjadi lagi nanti. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, eventnya bagus nggak? Bagus sekali karena 5 tahun sekali dan di mana itu menjadi ajang semua ekonomi tumbuh gitulah ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan juga harus dijaga juga stabilitas keamanannya. Ini menjadi salah satu kunci penting. Jelas, saya pikir itu sangat berkaitan karena memang kebijakan pemerintah secara politik yang diambil itu pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana ekonomi Indonesia ke depan. Dan secara long term memang pasar selalu merefleksikan pertumbuhan ekonomi dari Indonesia gitu ya. Jadi dari awal pun pasar juga pasti sudah bisa memperkirakan lah kurang lebih calon tersebut punya preferensi kebijakan ekonomi seperti apa, punya pandangan-pandangan dan visi tentang ekonomi seperti apa, dan itu akan sudah langsung difaktorkan oleh pasar ketika kemudian calon tersebut misalnya terpilih gitu. Jadi memang sangat erat lah kaitannya antara kebijakan politik pemerintahan baru dengan performance dari IHSG atau dari pasar. Sangat berpengaruh. Jadi memang investasi itu memang penuh dengan resiko ya. Salah satu resiko yang mempengaruhi kinerja emiten dan sahamnya itu adalah resiko kebijakan ekonomi dan politik. Yang saya pahami hingga saat ini adalah setiap kebijakan seperti pisau bermata dua. Pasti memiliki dampak baik positif maupun negatif. Nah, yang perlu investor cermati adalah investasi mana yang memberi dampak positif dan investasi mana yang terpengaruh negatif. Calonnya juga penting, kan begitu. Itu calonnya. Yang kedua, tensi. Situasi dan kondisinya pun juga menjadi salah satu poin yang penting, Sania. Kenapa demikian? Tentu kalau kita perhatikan, pemilu yang kemarin itu berbeda dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya. Tensinya lebih tinggi gitu ya. Di sana situasi dan kondisinya itu lebih cepat panas begitu. Nah, makanya kalau kita perhatikan IHSG secara year on year itu naiknya lebih sedikit dibandingkan 4 pemilu sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan ini menjadi salah satu poin yang penting, berarti keamanan dan stabilitas politik juga salah satu kunci untuk menjaga IHSG mendapatkan keuntungan yang maksimum, kenaikan yang maksimum yang lebih besar untuk pelaku pasar dan investornya begitu. Jadi eventnya bagus, tapi kalau nggak aman juga percuma.